Hai guys, selamat datang di sesi belajar akuntansi kita kali ini. Jangan khawatir, kita bakal bahas sesuatu yang santai tapi penting banget. Gimana sih caranya bisnis yang jual beli barang itu nyatet duit masuk keluarnya? Kita kenalan sama namanya perusahaan dagang dan juga jurnal khusus. Yuk, langsung aja. Oke, pertama-tama, apa sih itu perusahaan dagang? Gampangannya gini, bayangin aja toko favorit kamu, kayak supermarket atau toko baju. Mereka kan beli barang dari pemasok, terus dijual lagi ke kita kan? Nah, itulah dia perusahaan dagang. Beda sama salon atau bengkel yang jualan jasa, mereka ini jualan barang fisik. Kuncinya itu di barangnya, guys. Bisnis dagang ini punya ciri khasnya sendiri loh. Yang jelas, mereka punya barang dagangan yang bisa dipegang. Terus kerjaan utama mereka ya muter-muter di beli sama jual barang. Nah, ada satu hal penting lagi, namanya harga pokok penjualan atau HPP. Ini tuh modal asli dari barang yang udah laku kita jual. Oh ya, di dunia dagang ini, transaksi utang piutang, diskon, atau balikin barang itu udah kayak makanan sehari-hari. Jadi jangan kaget ya. Supaya rapi, semua transaksi unik ini dicatat di kantong-kantong uang atau istilah kerennya akun khusus. Anggap aja tiap jenis duit atau transaksi itu masuk kantongnya sendiri. Ada kantong buat penjualan, buat barang yang dibalikin, buat diskon yang kita kasih, dan yang paling penting, kantong buat harga pokok penjualan, alias modal asli dari barang yang kita jual, biar nggak pusing ngitungnya. Nah, kalau nyatet barang masuk keluar, ada dua cara nih, perpetual sama fisik. Metode perpetual itu kayak sistem kasir modern yang canggih. Setiap ada barang masuk atau keluar, stok dan HPP langsung otomatis ke-update. Jadi kita selalu tahu persis berapa stok kita. Keren kan? Kalau metode fisik, ini lebih kayak warung tradisional. Kita cuma nyatet jual beli umumnya aja. Nanti di akhir periode, kita hitung manual deh, berapa stok sisa di gudang. Lebih santai di awal, tapi kudu rajin ngitung di akhir. Tiap metode ada plus minusnya kok. Lanjut yuk, sekarang kita bahas transaksi penjualan barang. Mirip sama pembelian, penjualan juga ada metode perpetual dan fisik. Kalau penjualan tunai, ya kas kita nambah dong. Begitu juga kalau penjualan kredit, piutang dagang kita yang nambah. Nah, bedanya lagi nih, kalau metode perpetual, setiap ada penjualan, kita juga langsung catat harga pokok penjualannya. Jadi kita tahu untung ruginya saat itu juga. Kalau metode fisik, nggak langsung dicatat harga pokoknya. Nanti di akhir periode, baru dihitung. Ini yang bikin beda di pencatatan retur atau potongan penjualan juga. Oke, sekarang kita bahas pencatatan transaksi pembelian barang dagangan. Ada dua metode yang biasa dipakai, yaitu metode perpetual dan metode fisik. Gampangnya, kalau pembelian tunai, baik pakai metode perpetual atau fisik, intinya sama-sama mengurangi kas kita. Terus, kalau pembeliannya kredit, ya nambah utang dagang kita. Nah, bedanya mulai kelihatan kalau ada retur atau potongan. Di metode perpetual, persediaan barang dagangan langsung terpengaruh. Tapi kalau metode fisik, akun pembeliannya yang diotak-atik. Terus, kalau ada beban angkut pembelian, di perpetual langsung nambah nilai persediaan. Sedangkan di fisik, dia jadi beban angkut tersendiri. Simpel kan? Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang penting banget buat metode fisik, yaitu penyesuaian akhir tahun untuk menghitung harga pokok penjualan atau HPP. Ini khusus buat metode fisik ya. Tujuannya apa? Buat tahu berapa sih HPP kita selama setahun dan juga berapa nilai persediaan barang kita di akhir tahun. Rumusnya gampang diingat. HPP itu persediaan awal ditambah pembelian bersih, terus dikurang persediaan akhir. Prosesnya gimana? Kita mindahin saldo akun-akun yang berhubungan sama HPP ke akun HPP. Terus kita catat deh persediaan akhirnya. Contohnya kalau persediaan akhirnya 80.000. Ini lanjutan dari jurnal penyesuaian tadi. Pertama, kita tutup persediaan awal ke HPP. Lalu tutup akun pembelian ke HPP juga. Begitu juga dengan retur dan keringanan pembelian, kita tutup ke HPP. Lanjut lagi nih, kita tutup akun potongan pembelian ke HPP. Terus biaya angkut pembelian juga kita tutup ke HPP. Nah, yang terakhir dan paling penting, kita catat persediaan barang dagangan akhir yang nantinya akan mengurangi HPP kita. Jadi semua angka itu akan masuk ke akun HPP.
Nah, kalau digambarkan dalam bentuk akun T, kira-kira begini nih alurnya. Dari persediaan barang dagangan awal, pembelian, retur, potongan, dan biaya angkut, semua itu akan dibuang atau dipindahkan ke akun harga pokok penjualan. Setelah itu, kita masukkan lagi saldo persediaan akhir ke akun persediaan barang dagangan dan juga ke akun HPP untuk menyesuaikan. Jadi kelihatan semua pergerakan angkanya. Semoga lebih jelas ya. Hai semua, selamat datang di presentasi kita hari ini. Kita bakal ngobrolin gimana caranya bikin catatan akuntansi perusahaan dagang jadi lebih gampang dan efisien pakai jurnal khusus dan buku besar umum. Pokoknya, siap-siap dapat tips biar pembukuan kamu makin rapi dan gak ribet lagi. Coba deh, bayangin kalau kamu punya perusahaan dagang. Transaksinya kan banyak banget tuh. Nah, kalau semua dicatat di satu buku jurnal doang, alias jurnal umum 2 kolom itu, lama-lama jadi ribet dan gak efisien. Kenapa? Karena kalau ada transaksi yang sama berulang-ulang, misalnya kamu tiap hari jualan, tapi bayarnya nanti kredit. Kamu harus nulis dan mindahin catatannya berulang kali. Capek kan? Belum lagi kalau kamu mau tahu si A utangnya berapa ya, si B berapa. Wah, harus ngitung satu persatu. Nah, ini dia masalahnya. Terus, gimana dong solusinya? Nah, biar nggak pusing lagi, ada 2 jagoan yang siap bantu kita. Namanya jurnal khusus dan buku besar pembantu. Jurnal khusus ini semacam buku catatan spesial, cuma buat transaksi yang sering banget terjadi. Jadi transaksi yang rutin itu punya rumah sendiri, gak numpuk di jurnal umum. Terus ada lagi buku besar pembantu. Ini isinya detail banget. Misalnya kalau tadi kita pusing mau tahu utang piutang per pelanggan, di sini ada catatannya masing-masing. Nah, biar rapi, ada yang namanya akun kontrol. Ini tuh kayak ringkasan totalnya di buku besar utama kita. Jadi, angka di akun kontrol itu sama persis dengan total semua detail di buku besar pembantu. Penasaran gimana kerjanya? Kita intip satu persatu yuk. Oke, yang pertama ada jurnal penjualan kredit. Ini gunanya buat nyatet semua barang yang kamu jual tapi pembelinya belum bayar sekarang. Gampang banget loh formatnya. Kadang cuma butuh 1 kolom jumlah aja. Otomatis kalau ada angka di situ, berarti piutang dagang kamu nambah di debit dan penjualan kamu juga nambah di kredit. Nah, buat nyatetnya gini. Setiap kali ada penjualan kredit, nama pelanggannya langsung kita masukin ke buku besar pembantu piutang dagang. Jadi kita bisa lihat siapa aja yang utang ke kita. Tapi untuk buku besar utamanya, kita nggak perlu mindahin satu persatu. Cukup di akhir bulan, total penjualan kredit sebulan itu baru kita pindahin sekaligus ke akun penjualan dan utang dagang. Jadi lebih ringkas kan? Nah, kalau ini buat jualan, gimana kalau kita yang beli? Selanjutnya, ini kebalikannya, namanya jurnal pembelian kredit. Ini gunanya buat nyatet semua barang atau keperluan yang kamu beli, tapi kamu belum bayar sekarang, alias ngutang. Sama kayak jurnal penjualan, formatnya juga bisa sederhana kok, cuma pakai 1 kolom jumlah aja. Otomatis, ini berarti pembelian kamu nambah di debit, dan utang dagang kamu juga nambah di kredit. Untuk proses nyatetnya, setiap kali kamu ngutang ke pemasok, detail nama pemasoknya langsung masuk ke buku besar pembantu utang dagang. Jadi kamu bisa tahu utang ke siapa aja. Nah, untuk buku besar utamanya, di akhir bulan, total pembelian kredit sebulan itu baru dipindahin sekali ke akun pembelian dan utang dagang. Simple kan? Setelah ngomongin kredit, sekarang kita bahas soal uang tunai. Oke, sekarang kita bahas yang paling ditunggu-tunggu, uang masuk. Ini dia jurnal penerimaan kas. Fungsinya jelas, buat nyatet semua duit yang masuk ke kantong perusahaan, entah itu dari penjualan tunai, dari pelanggan yang bayar utang, atau dari manapun. Di jurnal ini ada kolom-kolom khusus yang penting, ada kolom buat kas yang masuk. Terus kalau kita kasih diskon ke pembeli, potongan penjualan, itu juga ada kolomnya. Nah, kalau ada pelanggan yang bayar utang, kita catat di kolom piutang dagang. Terus ada juga kolom lain-lain buat transaksi kas yang jarang terjadi. Proses nyatetnya gini, kalau ada pelanggan bayar utang, detail pelunasannya langsung masuk ke catatan utang piutang si pelanggan. Tapi untuk totalnya, seperti kas yang masuk, potongan penjualan yang kita kasih, atau total utang yang sudah lunas, itu cukup dipindahin ke buku besar umum sekali aja di akhir bulan. Gampang kan? Sekarang gimana kalau kita yang ngeluarin uang?
Terakhir, tapi nggak kalah penting, ada jurnal pengeluaran kas. Ini kebalikannya jurnal penerimaan kas. Jadi semua duit yang keluar dari perusahaan, entah itu buat bayar utang ke pemasok, bayar gaji, atau beli apapun, dicatat di sini. Kolom-kolomnya juga khusus. Ada kolom buat utang dagang kalau kita bayar utang ke pemasok. Terus ada kolom lain-lain buat pengeluaran lain-lain. Di sisi kredit, ada kolom potongan pembelian kalau kita dapat diskon pas beli barang. Dan tentu saja kolom kas yang keluar. Cara nyatetnya mirip. Setiap kali kita bayar utang, detil pembayarannya langsung masuk ke catatan utang kita ke pemasok. Jadi kita bisa tahu utang ke siapa aja. Tapi untuk totalnya, seperti kas yang sudah kita bayar, total diskon yang kita dapat atau total kas yang keluar, itu cukup dipindahin ke buku besar umum sekali aja di akhir bulan. Kolom lain-lain tetap dipindahin tiap hari. Jadi semua pengeluaran jadi rapi dan gampang dilacak. Nah, setelah kita keliling-keliling lihat jurnal khusus, sekarang kita rangkum nih, apa sih untungnya pakai sistem ini? Yang pertama, yang jelas kita jadi makin efisien. Gak perlu lagi nyatet dan mindahin catatan bolak-balik. Kedua, kita dapat info lebih detail. Mau tahu utang siapa aja yang belum dibayar? Tinggal lihat buku besar pembantu, langsung ketemu. Ketiga, kontrol jadi lebih oke. Karena ada akun kontrol dan buku besar pembantu, kita jadi gampang banget ngecek dan nyocokin datanya, biar gak ada yang salah. Dan yang terakhir, kita jadi cepet ambil keputusan. Dengan data yang rapi dan mudah diakses, tamu bisa langsung mikir strategi bisnis selanjutnya tanpa harus nunggu data disiapkan lama-lama. Keren banget kan? Jadi kesimpulannya, jurnal khusus dan buku besar pembantu ini benar-benar jadi alat penyelamat buat akuntansi perusahaan dagang biar makin efisien dan akurat. Kalau kamu pakai sistem ini dijamin deh, semua keribetan pakai jurnal umum 2 kolom yang lama itu bisa diatasi. Apalagi kalau transaksimu numpuk dan sering banget terjadi. Ini adalah langkah besar buat bikin pembukuan jadi lebih simpel dan modern.